benih-benih konflik nasionalisme, militerisme, dan aliansi. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masa-masa yang penuh ketegangan di Eropa. Nasionalisme, sebuah kekuatan yang menekankan identitas dan kebanggaan nasional, sedang bangkit. Negara-negara berusaha untuk menunjukkan dominasi mereka dan memperluas wilayah mereka, yang menyebabkan persaingan dan perebutan kekuasaan yang sengit. Persaingan ini semakin dipicu oleh militerisme, yaitu kepercayaan akan pentingnya kekuatan militer yang kuat. Negara-negara Eropa terlibat dalam perlombaan senjata, membangun pasukan dan angkatan laut mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka bersiap untuk perang, percaya bahwa perang tidak dapat dihindari dan bahkan merupakan suatu keharusan. Yang menambah rumitnya situasi adalah jalinan aliansi yang kompleks. Perjanjian-perjanjian ini, yang seringkali dibuat secara rahasia, mewajibkan negara-negara untuk saling membela jika terjadi serangan. Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia berdiri melawan Triple Entente yang dibentuk oleh Prancis, Rusia, dan Inggris Raya. Sistem aliansi yang rumit ini berarti bahwa konflik antara dua negara dapat dengan cepat meningkat menjadi perang yang lebih luas. Di tengah-tengah latar belakang nasionalisme, militerisme, dan aliansi ini, Eropa berada di ambang kehancuran. Benua itu sking baik bermesiu, menunggu Nusat saya untuk menyulutnya. Percikan api yang memicu Perang Dunia, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Pada tanggal 28 Juni 1917, pewaris tahta Austria-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie dibunuh di Sarajevo, Bosnia. Sang pembunuh Gavrilo Princip adalah seorang nasionalis Serbia yang tergabung dalam sebuah perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Tangan Hitam. Pembunuhan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Austria-Hongaria yang marah atas pembunuhan pewarisnya, melihat sebuah peluang untuk menghancurkan nasionalisme Serbia dan menegaskan dominasinya di Balkan. Namun, Austria-Hongaria tidak bertindak gegabah. Austria-Hongaria meminta jaminan dukungan dari sekutunya yang kuat, Jerman. Jerman yang ingin memperluas pengaruhnya dan khawatir akan intervensi Rusia memberikan Austria-Hongaria sebuah cek kosong yang pada dasarnya menjanjikan dukungan tanpa syarat. Keputusan fatal ini, dibuat selain pemberian tersebut, akan membawa konsekuensi pena pesisir dunia. Deklarasi perang reaksi berantai menelan Eropa. Austria-Hongaria yang didorong oleh dukungan Jerman mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Ultimatum tersebut berisi serangkaian tuntutan keras yang tidak ingin diterima sepenuhnya oleh Serbia yang bertekad untuk mempertahankan kedaulatannya. Austria-Hongaria dengan menggunakan penolakan sebagian Serbia sebagai alasan mendeklarasikan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1919. Sistem aliansi yang rumit yang dirancang untuk menjaga perdamaian justru memicu reaksi berantai yang menjerumuskan Eropa ke dalam perang. Rusia yang terikat oleh perjanjian untuk melindungi Serbia memobilisasi pasukannya. Jerman yang menghormati komitmennya kepada Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus. 2 hari kemudian, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Prancis, sekutu Rusia, dan menginvasi Belgia yang netral untuk melewati pertahanan Prancis. Tindakan agresi ini mendorong Inggris Raya yang marah atas pelanggaran netralitas Belgia untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus. Dalam waktu seminggu, kekuatan besar Eropa telah berperang. Apa yang dimulai sebagai konflik regional di Balkan telah dengan cepat meningkat menjadi sebuah kebakaran besar global. Front Barat, kebuntuan yang melelahkan. Front Barat yang membentang lebih dari 400 mil dari Laut Utara hingga Swiss menjadi medan perang utama di Eropa. Rencana awal Jerman, rencana Schlieffen, bertujuan untuk meraih kemenangan cepat dengan mengalahkan Prancis dari perang sebelum Rusia dapat sepenuhnya memobilisasi pasukan. Namun rencana itu gagal dan perang di front barat berubah menjadi kebuntuan yang brutal. Kedua belah pihak bertahan, membangun sistem parit yang rumit yang dilindungi oleh kawat berduri, senapan mesin, dan artileri. Parit-parit tersebut menawarkan sedikit perlindungan dan kehidupan di dalamnya sangat menyedihkan. Para prajurit harus menghadapi tembakan artileri yang terus-menerus, tembakan penembak jitu, dan ancaman penyakit. Serangan-serangan melintasi tanah tak bertuan, daerah terlantar di antara parit-parit disambut dengan tembakan gencar.
Jutaan tentara bertempur dan gugur dalam upaya sia-sia untuk memecahkan kebuntuan. Pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Verdun, pertempuran Somme, dan pertempuran Passchendaele mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, tetapi hanya sedikit keuntungan teritorial. Front Barat menjadi simbol kebrutalan dan kesia-siaan perang. Bagian 5, Front Timur, jenis perang yang berbeda. Sementara Front Barat dicirikan oleh perang parit dan kebuntuan, Front Timur merupakan pertempuran yang lebih cair dan bergerak. Rusia, dengan ukuran dan sumber daya manusia yang sangat besar, merupakan ancaman yang signifikan bagi Jerman dan Austria-Hongaria. Namun, militer Rusia dilengkapi dengan buruk dan dipimpin dengan buruk, dan menderita banyak korban. Kemenangan Jerman di pertempuran Tannenberg dan pertempuran Danau Masurian pada tahun 1914 memberikan pukulan telak bagi Rusia. Namun, luasnya wilayah dan sumber daya Rusia mencegah kemenangan Jerman yang menentukan. Front Timur menyaksikan pergerakan pasukan skala besar, serangan yang meluas, dan serangan balik yang menghancurkan. Perang di Front Timur memiliki dampak yang besar pada Rusia. Rezim Tsar yang sudah dilemahkan oleh kerusuhan sosial runtuh di bawah tekanan perang. Kaum Bolshevik yang Vladimir Lenin merebut kekuasaan di Rusia menjanjikan perdamaian, roti, dan tanah. Bagian 6. Konflik global, perang menyebar ke luar Eropa. Meskipun medan perang utamanya berada di Eropa, Perang Dunia Kedua adalah konflik global. Kekuatan-kekuatan Eropa memanfaatkan koloni-koloni mereka untuk mendapatkan tentara, sumber daya, dan dukungan. Perang menyebar ke Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Di Afrika, pasukan kolonial Inggris dan Prancis bentrok dengan pasukan Jerman. Di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman yang bersekutu dengan Jerman berperang melawan pasukan Inggris dan Rusia. Jepang yang bersekutu dengan Inggris Raya merebut koloni-koloni Jerman di Tiongkok dan Pasifik. Jangkauan global perang memiliki konsekuensi yang luas. Perang ini mengganggu perdagangan, memicu gerakan-gerakan nasionalis di koloni-koloni Eropa, dan mengubah peta dunia. Bagian 7, gelombang berbalik, Amerika memasuki pertempuran. Selama 3 tahun pertama perang, Amerika Serikat tetap netral. Namun, beberapa faktor, termasuk perang kapal selam tak terbatas Jerman yang menargetkan kapal-kapal sipil, dan telegram Zimmermann, sebuah proposal rahasia Jerman kepada Meksiko untuk bergabung dalam perang melawan Amerika Serikat, memengaruhi opini publik Amerika untuk mendukung intervensi. Pada bulan April 1917, Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat dengan kapasitas industri yang besar dan pasukan yang segar mengubah keseimbangan kekuatan untuk mendukung sekutu. Pasukan Amerika yang tiba di Eropa dalam jumlah besar pada tahun 1914 membantu memperkuat upaya perang sekutu. Bagian 8. Runtuhnya Kekaisaran dan gencatan senjata tahun 1915. Pada tahun 1915, Jerman dan sekutunya telah kelelahan. Front dalam negeri Jerman yang menderita kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi berada di ambang kehancuran. Blokade sekutu atas pelabuhan-pelabuhan Jerman telah melumpuhkan ekonomi Jerman. Dalam upaya terakhir untuk memenangkan perang, Jerman melancarkan serangkaian serangan di front barat pada musim semi tahun 1915. Namun serangan-serangan itu merupakan kegagalan yang merugikan dan kekuatan Jerman terkuras habis. Ketika sekutu-sekutu Jerman mulai runtuh, perang pun mendekati akhir. Austria-Hongaria yang terpecah belah oleh perbedaan pendapat internal runtuh pada bulan Oktober 1919. Kekaisaran Ottoman menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada tanggal 30 Oktober 1919. Jerman yang menghadapi kekalahan di semua lini menandatangani gencatan senjata Compiègne pada tanggal 11 November 1919. Bagian 9, dunia yang berubah, warisan perang besar. Perang Dunia Tas memiliki dampak besar dan abadi bagi dunia. Perang ini mengakibatkan sekitar 40 juta korban jiwa. Perang ini menghancurkan kekaisaran-kekaisaran dan mengubah peta Eropa. Perjanjian Versailles secara resmi mengakhiri perang. Namun, perjanjian tersebut menabur benih-benih kebencian yang berkontribusi pada Perang Dunia II. Perang ini juga mengarah pada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak mampu mencegah perang dunia lainnya. Perang Dunia memiliki dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang besar.
Perang ini mempercepat kebangkitan produksi massal dan mengubah peran perempuan. Perang ini juga meninggalkan warisan trauma dan kekecewaan. Perang besar adalah momen penting dalam sejarah manusia. Perang ini menandai berakhirnya sebuah era dan dimulainya dunia baru. Warisannya terus membentuk dunia saat ini.